Seberapa menyeramkan mati lampu global. Pertama, makanan kota tidak cukup. Maserati dan jam emas tidak bisa barter beras. Sebotol air harganya 2.500 yen. Lalu sistem lalu lintas hancur. Semua jenis kendaraan mogok. Orang-orang mulai kabur ke daerah. Hari pertama mati lampu. Semua alat elektronik rusak. Bahkan HP tidak bisa dibuka. Makanan di kulkas rusak semua. Di lobi gedung tinggi ramai orang. Lift kini hanya sebagai pajangan. Gedung tinggi 30-an lantai tidak ada yang mau naik. Sekolah adakan belajar mandiri sementara. Para murid sangat bahagia. Di jalanan seluruh taksi mogok. Hanya sepeda yang bisa berjalan. Semua makanan laut berbau busuk dalam semalam. Malamnya semua keluarga hanya bisa andalkan lilin. Di malam hari langit menjadi pemandangan yang indah. Di hari ketiga kehidupan manusia mengalami kemunduran. Baju dicuci pakai tangan, piring kotor menumpuk. Perusahaan libur panjang. Sampai di hari ke-6 pabrik air sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Masyarakat mulai protes, tapi tidak ada jalan. Sudah ada orang mulai pergi. Yong sekeluarga bersiap untuk kembali ke rumah kakek. Tapi bagaimana cara perginya jadi masalah. Yong meminta keluarga untuk membereskan uang dan barang berharga. Sekeluarga pakai sepeda mulai berjalan 1000 km jauhnya. Di jalanan banyak orang yang berjalan kaki. Di tengah jalan ada air yang dijual mahal. Satu botol harganya 1000 yen. Yong berkata dengan kasar, benar-benar penipuan. Tapi di saat mereka sampai di supermarket, ternyata air dijual 2.500 yen. Kali ini Keiko mulai kemampuan negosiasinya. Setengah harga mendapatkan semua air. Mereka istirahat di taman. Melihat di kolam ada pria sedang menangkap ikan, kemudian dijemur. Mei dan abangnya terkejut. Mereka sampai di toilet umum. Abang langsung terpental keluar. Mei juga begitu. Aroma ini membuat orang hilang kesadaran. Mati lampu hari ke-9. Mereka sampai di bandara ingin naik pesawat. Saat sampai di bandara mereka baru tahu semua pesawat tidak bekerja. Satpam mengumumkan pesawat tak bekerja. Masyarakat tidak percaya dengan kabar itu. Beberapa orang menebak ini kerjaan para penguasa. Sebagian masyarakat ingin memanjat pagar. Yang sisanya pergi dengan kekesalan. Mei dan abangnya ke perpustakaan. Abang akhirnya mendapatkan peta. Tapi yang mereka tidak tahu adalah mimpi buruk saja dimulai. Kehidupan masyarakat menurun, hanya bisa barter. 5 kg ikan hanya bisa barter dengan 1 mangkok kecil beras. Pria kaya ingin menukar Maserati untuk barter semangkuk beras. Ibu itu bilang jangan aneh-aneh, hanya bisa barter makanan. Para orang kaya pun langsung pergi. Yong sekeluarga ingin barter sepeda yang ada di depan. Terlihat ibu tidak mau. Yong mengambil sebotol air, ibu itu masih merasa kurang. Keiko mengambil lavite yang disembunyikan suaminya. Ibu itu melihat mereka peminat wine. Akhirnya mereka barter sebuah sepeda dan beras. Mereka membawa makanan mentah ini pakai sepeda naik ke tol. Di tol mereka bertemu banyak orang. Ratusan orang sedang berjalan di tol. Mereka sekeluarga pun berjalan ke kerumunan, beristirahat di area pelayanan. Sepasang suami istri ingin membeli air mereka. Yong dan Keiko langsung menutupinya karena takut akan direbut. Mereka sudah kelaparan, jadi apapun akan dilakukan. Esoknya mereka sedang membuat perkemahan. Abang menemukan korek api akan habis, air kita sedikit, dan diminum habis oleh ayahnya. Yong yang haus berjalan ke sungai mengambilnya dan langsung meminumnya. Sorenya tiba-tiba turun hujan deras. Mereka hanya bisa bersembunyi di bawah jembatan. Karena Yong meminum air kotor, akhirnya dia tidak tahan lagi. Sepeda mereka tertiup angin. Saat hujan reda, semua barang berserakan. Sepeda juga sudah rusak, hanya tersisa makanan yang tercampur lumpur. Sudah tidak bisa digunakan. Kacamata Keiko juga rusak. Mereka hanya bisa istirahat di pinggir kota. Abang adik sampai di supermarket, tapi makanan sudah habis diambil. Abang mengambil botol air isi ulang dan meminumnya. Mei terkejut, tapi abang malah bilang, ada penyaring air di sini, jadi boleh minum. Mei pun minum, meskipun ada sedikit aroma, tapi lebih baik daripada kehausan. Kemudian abang dapatkan 502, dan saat ini Yong sedang membuat api. Keduanya kembali. Abang membawa cerobong asap, lalu pakai pelindung HP memperbaiki roda. Akhirnya mereka berjalan kembali. Perintangan di depan masih ada berapa? Mereka juga tidak tahu. Hari ke-22 mati lampu sedunia. Mereka hanya bisa makan makanan kucing, minum air aki untuk isi ulang. Saat mengendara akhirnya bertemu orang. Mereka merasa senang, tapi tidak berani mendekat. Mereka hanya bisa berhenti istirahat. Yong membuka kemasan makanan kucing untuk menipu agar mereka mau barter makanan. Tapi orang itu malah menyuruh mereka ke sana, mengajari mereka untuk membuat ikan kering dan juga membedakan sayuran yang bisa dimakan. Mungkin memang tidak enak, tapi bisa menambah vitamin tubuh. Sama seperti cacing yang bisa dimakan, mereka punya vitamin yang baik untuk tubuh. Salah satu anak memotret mereka dan meminta alamat mereka, berjanji nantinya akan dikirimkan ke mereka. Akhirnya kedua keluarga ini berpisah. Mereka sudah tak tahu berapa lama mereka di sini. Mereka kelaparan dan duduk di sawah. Tiba-tiba ayah melihat Peppa gendut. Yang lain juga melihatnya. Mereka sekeluarga diam-diam mendekati, tapi malah ketahuan. Akhirnya mereka pun kejar-kejaran. Akhirnya Yong dan Peppa berguling terjatuh. Sekeluarga terkejut dan langsung mengecek. Yong berhasil menaklukkannya, tapi mereka tak satu pun yang berani sembelih Peppa. Sampai di saat abang memberanikan diri.
Seorang pria tua mengejutkan mereka. Pria tua berjalan ke sana, satu potongan di lehernya, sampai air sungai pun berubah merah. Pria tua bawa Yong sekeluarga ke rumahnya, beritahu mereka pipa pria tua ini lepas karena mati lampu. Beberapa pipa sudah kabur. Pria tua berjanji jika mereka bisa menangkap kembali, maka pria tua akan menerima mereka. Yong sekeluarga menangkap pipa, memotong daging dan diawetkan. Hidup nyaman beberapa minggu. Hari ini akhirnya mereka mengumpulkan semua pipa. Esoknya Yong berkata pada Keiko, ayah mertua pasti menunggu kita pulang. Jadinya mereka memilih untuk pulang. Sebelum pergi, pria tua siapkan bekal makanan. Mereka sekeluarga akhirnya kembali jalan. Kali ini akhirnya mereka sampai di rumah kakek. Kehidupan di kampung. Yong dan putranya pergi memancing. Adik menyulam di rumah, ibu mengurus kebun. Mereka melewati 2 tahun dengan bahagia. Sampai di suatu pagi mereka dengar suara trompet yang berbunyi. Lampu jalan juga hidup. Akhirnya hidup lampu. Mereka sekeluarga melihat pemandangan, berpikir apa kau kembali ke kota atau tetap di kampung halaman. Film pun selesai. Bye.